Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, perkenankan kami di sini untuk memberikan sedikit maklumat ibadah salat Jumat kita pada hari ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah salat Jumat beserta keluarga besar Muslim. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk segera mengisi soft depan yang masih kosong, dan para jamaah yang masih di luar untuk segera memasuki area dalam masjid. Dan kemudian di jamaah yang berada di lantai 2 untuk dapat memenuhi soft di bagian utara dan depan, sehingga jamaah lain dapat masuk dan menempati soft di lantai 2. Yang ketiga, para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan terlebih dahulu atau di silent demi menjaga kelancaran dan kekhusyukan ibadah salat Jumat bersama. Kemudian yang keempat, kami mengingatkan bahwa di DKM ada satu program yaitu tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya bisa di setiap hari Kamis mulai pukul 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu di tempat DKM kita yang tercinta. Insya Allah yang dapat bergabung dapat mengikuti via live streaming di YouTube di channel DKM Baitul Taman. Kemudian di sini kami mewakili DKM Masjid Baitul Taman yang melaporkan kas keuangan masjid. Pada hari ini tanggal 26 Juli tahun 2024 sebesar Rp41.351.355, pemasukan Rp0, pengeluaran Rp2.050.000. Kami aturkan terima kasih pada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat dan menjadi syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami menginformasikan bahwa saat ini DKM Masjid Baitul Taman sedang menggalang dana untuk melakukan kegiatan renovasi berupa pembangunan tempat wudhu bagi jamaah yang hendak menyisihkan sebagian rezekinya dapat mengirimkan rezeki melalui kris ataupun transfer dengan nomor rekening yang ada di Videotron maupun di kotak amal yang akan diedarkan. Kemudian maklumat terakhir kami akan bacakan bahwa petugas salat Jumat pada hari ini 26 Juli 2024 yang bertindak sebagai muadzin yaitu Saudara Caesar Widodo. Kemudian untuk khotib dan imam salat Jumat adalah Ustadz Abdul Ghafur Sarjana Teologi Islam dengan mengambil tema 3 perkataan yang baik menurut surat An-Nisa ayat 114. Alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ayol hadirin rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Allah berikan nikmat yang tiada terhingga banyaknya. Kita didudukan di rumah Allah ini, rumah terbaiknya, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentunya kita harus berupaya agar setiap momentum Jumatan yang kita lakukan jangan hanya sekedar penggugur kewajiban saja, tetapi bagaimana kita berupaya agar setiap momentum Jumatan yang kita lakukan dapat menghadirkan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sayangnya adalah diampuninya dosa-dosa kita. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yawmal jum'ah, thumma ata al-jum'ah, fa shalli ma qudira lah, thumma ansata hatta yafrugha al-imam min khutbatihi, thumma yusalli ma'ah, ghufira lahu bainal jum'ati wa bainal jum'ati al-ukhra,
wa fadla thalathata ayyam. Barang siapa yang mandi dan berwudu pada hari Jumat, lalu mendatangi salat Jumat, lalu salat sekedarnya, lalu diam mendengarkan khutbah dari khatib, lalu salat bersamanya, maka Allah akan ampuni dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya ditambah 3 hari. Maka malaikat berdiri di pintu-pintu masjid mencatat siapa yang hadir, lalu menutup catatannya ketika khatib sudah naik mimbar. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Ayol hadirun rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, berpesan bagi diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, maka gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa kita akan dibebaskan dari pedihnya azab api neraka. Ayol hadirun rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki yang terlihat atau yang tidak terlihat, yang mungkin kita minta atau tidak kita minta, maka Allah pun tidak membiarkan begitu saja. Nikmat-nikmatnya dirasakan oleh kita tanpa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkannya Al-Quran dan As-Sunnah membimbing kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, As-Sunnah membimbing kita dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Mungkin yang remeh sampai yang sangat detail. Bahkan perkataan kita, Al-Quran, As-Sunnah pun membimbing kita agar perkataan yang kita lontarkan dari lisan-lisan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap diri kita pasti melakukan komunikasi, percakapan, entah itu dengan anak kita, dengan istri kita, dengan kawan kita, atau dengan rekan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kebanyakan setiap perkataan tidak ada yang baik. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan perkataan, pembicaraan itu tidak ada yang baik. Illa kecuali man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Kecuali perkataan yang menyuruh kepada sedekah, kepada ma'ruf, dan selalu mendamaikan konflik antar manusia. Maka arahan Allah Subhanahu wa taala ini di surah An-Nisa ayat 114, sudahkah kita mencobanya menggunakan lisan ini sehari-hari ketika kita melontarkan perkataan kita, percakapan kita? Sudahkah kita menyuruh orang-orang dan diri kita bersedekah? Sudahkah kita menyuruh anak-anak kita, istri kita melakukan hal yang ma'ruf? Jangan sampai kita kemudian soleh, lalu kita lupa kepada anak kita di rumah. Sudahkah sholat? Kita lupa menyuruh istri kita, sudahkah hadir di majelis taklim misalnya? Dan sudahkah lisan kita ini kita selalu gunakan untuk mendamaikan antar manusia yang mungkin sedang terjadi konflik? Ayol hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Memang lisan ini mudah sekali untuk melontarkan, mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sesungguhnya setiap diri kita punya nafsu yang kecenderungannya selalu mengajak kepada hal yang tidak baik, kemungkaran. Dan Nabi Yusuf pun ketika tergoda oleh kemolekan Ibu Zulaikha,
Ibu Yusuf, Bapak Yusuf mengatakan, innan nafsa lamaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ini cenderung membawa kepada kemungkaran. Illa ma rahima rabbi. Maka jamaah sekalian sidang sholat Jumat yang berbahagia, agar lisan kita ini kemudian terlontar perkataan yang mengajak kepada sedekah, yang ma'ruf dan mendamaikan antar manusia, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya lisan ini pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penuhi kepala kita, hati kita, dan lawan bicara kita dengan keimanan dan ketakwaan serta thaqafah Islamiyah dengan hal-hal yang bermanfaat pula. Maka ketika kita melontarkan perkataan kita, pasti akan terlontar dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalaupun kita khilaf, lalu berkata hal-hal yang tidak baik, lawan bicara kita pasti akan meredam perkataan kita, mengingatkan kita agar kembali mengatakan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Maka ketika kita menggunakan lisan ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala kita. Karena Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Maka di ayat ini Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka aku akan ganti, kata Allah, dengan pahala yang sangat besar. Menurut ulama, pahala yang besar ini adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita dapat mengendalikan lisan kita sehingga kita diridhai Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendapatkan ajran azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fiha minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matin ala kulli halin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayol hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus pada diri khatib pribadi, bahwa bulan Muharram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal 10 atau 9 hari lagi. Sementara kita akan bertemu kembali dengan bulan suci tersebut nanti di bulan ke-7, yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahannya kepada kita tentang bulan-bulan yang disucikan ini. Di surah At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang berlaku zalim di bulan-bulan suci ini, maka Allah lipat gandakan dosanya. Tetapi sebaliknya, siapa yang beramal soleh, Allah juga akan lipat gandakan pahalanya. Maka 10 hari melepas bulan Muharram ini, mari kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa terus menikmati kehidupan ini dalam Islam.
kita bisa terus menjadikan nikmat-nikmat Allah tentunya untuk Islam. Kita gandeng tangan anak istri kita menuju Islam. Dan tentunya nanti kita gandeng tangan anak istri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عداد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وعصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف عن الغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإخواننا في فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان اللهم ثبت إيمانهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم أنزل سكينة في قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استووا اعتدلوا استقيموا سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.